Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kajian malam ini tidak lama tapi mudah-mudahan penting. Mengapa orang yang saum tidak membatalkan padahal tidak ada yang tahu? Padahal bisa di dapur, bisa di kamar. Sebetulnya pelajaran terpenting dari Ramadan adalah ini, yaitu muraqabah. Orang yang selalu merasa Allah melihat dirinya. Inilah yang disebut takwa. Kalau kita lihat dalilnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atasmu saum sebagaimana diwajibkan kepada kaum sebelummu agar kamu bertakwa. Nah, inti dari takwa ini adalah orang bisa digolongkan ahli takwa semakin orang tersebut merasa yakin Allah menyaksikan dirinya, tidak ada tempat kita tidak diketahui Allah, dia akan semakin bagus. Orang yang takwa, suatu saat ada malaikat Jibril yang bertanya tentang ihsan. Anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Beribadah seakan kau melihat Allah. Jika engkau tidak bisa melihat Allah, maka Allah melihatmu. Jadi ini seperti sekarang ya, orang-orang yang masuk derajat ihsan, yaitu sambil duduk begini yakin ini Allah sedang memperhatikan. Allah mendengarkan apapun yang terucap, Allah mengetahui apapun yang terjadi. Jadi hikmahnya, kalau kita membiasakan diri, Allah melihatku, Allah khabirum bima ta'malun, Allah mengetahui, melihat apapun yang kita lakukan. Jadi seperti kita, kenapa tidak batal? Padahal tidak ada yang lihat, benar? Ini sebetulnya paling penting yang didapatkan dari saum itu. Di antara yang penting adalah selalu merasa diawasi Allah. Apa hikmahnya kalau kita merasa diawasi Allah? Satu, kalau kita merasa diawasi Allah, kita jadi susah maksiat. Tidak ada tempat yang tidak dilihat oleh Allah. Innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Sesungguhnya Allah tidak ada yang tersembunyi bagi Allah, baik di bumi maupun di langit. Jadi tanamkan di hati itu, Allah melihatku, Allah menyaksikan, Allah asyahid, Allah maha menyaksikan. Wa kafa billahi syahida, cukuplah Allah yang jadi saksi. Karena kita tahu, kita buka HP, Allah sedang menyaksikan. Kita di kamar mandi, Allah sedang menyaksikan. Kita lagi berpakaian, Allah menyaksikan. Allah menyaksikan apapun yang kita lakukan, dimanapun, kapanpun. Maka yang pertama adalah kita jadi susah mau maksiat. Termasuk sedang ngobrol, Allah kan mendengarkan obrolan kita. Jadi Allah tahu kita lagi bohong, lagi dilebih-lebihkan, lagi ujub, lagi takabur. Karena kita selalu merasa ini Allah sedang melihat kita. Nah, ini akan mengerem kita dari perbuatan maksiat. Dua, kita tidak akan merasa sendirian. Dimanapun, kapanpun ada Allah. Mau di gurun pasir, mau di hutan belantara, mau di dalam penjara, mau di sel isolasi sekalipun. Ini sel, ada orang beriman yang di penjara, dimasukkan ke dalam sel yang sangat terisolasi. Kalau orang itu sudah termasuk yakin, Allah tahu ini semuanya. Allah menyaksikan ada di dalam sel. Kita lapar, Allah tahu kita lapar. Ya,
kita sedang kesulitan, nggak ada uang sama sekali untuk bayar sekolah anak, bayar kontrakan. Allah tahu kita tidak punya apa-apa. Nah ini kehebatannya, jadi tidak pernah merasa sendiri menghadapi hidup ini. Di hutan belantara sama, semua pohon, binatang, semuanya ciptaan Allah. Mereka bertasbih kepada Allah. Pasti di hutan juga mungkin ada makhluk lain yang kita tidak lihat. Jin mungkin ada. Ya udah nggak apa-apa ada jin. Tidak usah diribetkan, mereka punya dunia sendiri. Kita juga takut ke jin, belum pernah lihat jinnya, ya kan? Benar? Gimana kalau di kamar mandi ada suara yang main-mainin air? Ya udah tuh, suruh gosek aja sekalian gitu aja. Tapi saya juga nggak mau denger yang kayak gitu. Tapi jelas ya ada Allah. Kalau jin kita merasa serem gaib, Allah yang menguasai semua yang gaib. Jadi kalau kita sedang merasa sendirian, ingat ada Allah. Bagi yang belum punya suami, ada Allah ya. Nggak usah merasa sendiri garing ya. Itu lagu tidak membuat kita jadi bahagia. Udah, wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basyir. Dan dia Allah bersamamu dimanapun kau berada, dan Allah maha melihat apapun yang kau kerjakan. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, katakan Allah adalah dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku kabulkan doa orang-orang yang berdoa apabila berdoa kepadaku. Falyastajibu li falyu'minu bi la'allahum yarsyudun. Udahlah, patuh ajalah, nggak usah riweh-riweh. Apa yang Allah suruh lakukan, apa yang Allah larang jangan, dan udah yakin aja lah ada Allah yang menguasai segala-galanya, yang menentukan segala-galanya. Ada Allah, ada Allah. Nggak ada yang tidak diketahui Allah. Maaf ya, kita sering ingat saudara kita di Palestina lapar, kedinginan. Itu aja udah menyentuh perasaan kita. Allah penciptanya, yang menciptakan orang-orang Palestina, yang menciptakan, yang menghidupkan. Allah lebih tahu keadaan saudara kita di sana dan lebih sayang kepada mereka daripada kita. Jadi jangan merasa ditinggalkan. Tidak, Allah mengetahui semuanya sempurna, menggenggam semuanya. Allah tahu yang luka, yang sakit, yang patah, yang ketimbun. Tidak ada satupun yang keluar dari pengetahuan Allah, dan tidak ada satupun yang keluar dari takdir Allah. Wah kalau gitu kita nggak usah bantu. Kata siapa jangan bantu? Justru ladang bagi kita. Kita merasa ingat, sedih, mendoakan, kita menyisihkan dana, semua tuh balik ke kita itu. Gara-gara kita ingat kepada saudara kita, mendoakan, malaikat mendoakan yang sama untuk kita. Makanya kalau ingat saudara di Palestina, satu sisi kita harus sangat pedih, tapi sisi yang lain kita harus juga yakin bahwa Allah lebih sayang kepada saudara kita di sana. Tapi katanya itu gencatan senjata akan sudahlah. Nanya ke saya juga deh, saya nggak ngerti ya. Ingat aja, kul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah sekali-kali tidak akan menimpa kepada kami kecuali apa yang sudah ditetapkan Allah untuk kami. Enggak ada yang ketukar kok ya. Huwa maulana, dialah Allah pelindung kami, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan kepada Allah lah orang yang beriman bertawakal. Dah, siapa lagi? Makanya enggak usah merasa sendirian. 3, apa hikmah kita yakin Allah Maha melihat? Ya udah, enggak usah ribet dengan penilaian orang, udah cukup Allah, benar?
Orang tahu, orang tidak tahu sama, Allah pasti tahu. Orang lihat, orang gak lihat juga sama aja. Allah ngelihat kita. Orang mau berterima kasih atau tidak, yaitu urusan dia. Kita mah udah pasti Allah ngelihat. Maka jatuhnya ikhlas. Makin merasa Allah melihat dirinya, ya jadi enggak ribet. Enggak ribet. Kita misalkan berbuat baik, kemudian nggak dihargai, ya sudah, nggak apa-apa, ya kan Allah pasti menghargai, betul tidak? Kita sakit hati, kita jengkel, kita kecewa, kita marah, karena kita nggak yakin Allah ngelihat kita. Kita mengharapkan orang lain jadi tahu. Gini hadirin ya, kalau misalkan kita dituduh berbuat sesuatu padahal kita enggak, tenang aja, Allah tahu kok kita enggak. Ini misalkan para om-om ini, bukan om, para aki-aki ini, misal udah nikah, udah fitrahnya wanita tuh cemburu ya, terus dicurigai cemburu padahal enggak, ya udah enggak, bohong aja sih. Kenapa ketawanya menjiwai ya? Ini jiwa kita Pak yang ya udah, emang udah begitu. Nah bagaimana kalau misalkan kita nggak salah, kita tenang aja, kan Allah tahu kita tidak salah, betul tidak? Ini mah ujian aja. Harus gimana dong? Ya harus tobat. Loh, istri yang curiga kok kita yang tobat? Emangnya takdir pahit ini datang dengan sendirinya? Ada dosa. Lah para sahabat itu kudanya rewel aja langsung istighfar. Astagfirullah, dosa apa nih? Kuda rewel. Nah saya nggak nerusin ya. Mengerti tidak? Lah kalau naik kuda, kudanya rewel, mogok, nggak mau maju, itu istighfar. Ini pasti ada dosa saya. Nah segitu aja maksud saya, nggak ngebanding-banding ya. Saudara sendiri yang ngebanding-banding ya kan. Halo, terimalah. Nanti gimana? Nanti diurus oleh Allah. Kalau kita istighfar, kita bijaksana. Saya udah menjelaskan tapi nggak dipercaya, nggak apa-apa, ngomong apa adanya. Nggak usah demi Allah berani potong leher saya. Nggak usah gitu. Demi Allah, kemarin demi Allah, kemudian bohong aja. Ya tenang ya. Mending sibuk istighfar, sibuk baca surat Al-Baqarah ya kan. Kan itu bisa menghilangkan jin ya kan. Bisikan setan. Mendingan sibuk beramal. Misal ada kita salah dikit, kita minta maaf, tapi nggak dimaafin, ya udah nggak apa-apa. Allah tahu kok kita minta maaf. Emang belum waktunya dimaafin. Secara sunatullahnya orang itu jadi gini, redanya amarah tuh tiap orang tuh beda-beda kecepatan redanya itu ya. Ada yang cepat reda, ada yang perlu 3 hari ya, ada yang perlu 3 tahun misalkan. Ya udah, nggak bisa dibulak-balik hati orang. Udah kita mah tinggal fokus aja, tobat, berbuat baik, lemah lembut, sopan. Nah itu semua ujian keikhlasan. Allah lihat kok, Allah lihat semuanya. Kalau emang kita ada salah ya tobat ke Allah, minta maaf. Kalau nggak dimaafkan ya nggak ada masalah. Nanti ada waktunya Allah ngebulak-balik hati. Nggak usah juga pakai sujud-sujud ya, yang membuat kita jadi seperti kurang iman. Dan sujud kan di serak itu kita ngejengkang ya kan, karena istrinya pelatih bela diri ya. Mendingan sujud ke Allah. Ya Allah ampuni saya, Bu maafkan saya. Ya udah, tetap sopan, tetap baik, karena yang membulak-balik hati adalah Allah. Kita mah anteng saja dengan berbuat baik. Jelas hadirin? Apalagi dengan kita meyakini Allah Maha melihat, kita harus tahu bahwa keadaan kita tuh diketahui oleh Allah sepenuhnya. Jadi kita tuh benar-benar dalam pengetahuan Allah. Allah tuh tahu
masalah kita. Misal sekarang kita yang dizolimi, yang dizoliminya kabur kemana? Nggak akan kemana-mana, tetap di dunia ini, nggak bisa celeng misalkan nggak celeng ke pulau ke bulan, nggak bisa. Allah udah tahu yang jahil ke kita, yang fitnah, yang ngemplang, yang ada kalanya zolim dan kita nggak bisa berbuat apa-apa. Ada Allah yang tahu. Jadi jangan merasa Allah nggak tahu. Allah tahu keadaan kita, keperluan kita, kesedihan kita, keuangan kita, intelektual kita, amal kita. Nggak ada yang Allah tidak tahu. Jadi tenanglah, Allah tahu kok semuanya ya. Kita akan tenang. Misalkan pinjam uang terus dia menghilang, enggak mungkin menghilang. Menghilang tuh begini, itu hilang ya. Ada dia, cuma nggak tahu di mana, itu aja ya enggak. Sama itu waktu umroh haji, suami saya hilang, nggak mungkin ya. Ada, cuma kita nggak tahu di mana, itu aja. Nanti juga ketemu kok, biasanya nggak tahu dalam keadaan apa. Nanti dicari jadi dua, yang hilangnya sama yang nyarinya. Ya udah. Hadirin sekalian, jangan lupa ya, Allah tahu semuanya. Allah tahu semuanya. Kita tidak sendirian. Allah menyaksikan, bukan hanya menyaksikan kita, semuanya disaksikan. Kelakuan anak di rumah, di sekolah, di kamarnya, Allah tahu. Allah tahu semuanya. Para santri di mana lagi apa, para guru-guru, Allah tahu. Tidak ada satupun yang lepas dari penglihatan Allah. Makanya terus yakini ini, sehingga dimanapun kita berada, kita selalu merasa ini Allah lagi ngeliatin saya. Sekarang kita lihat perang itu kan ada drone ya, merasa diintai oleh drone terus ya. Kita mah nggak usah gitu-gitu amat ya, ada Allah. Drone itu juga terbang dengan izin Allah. Oh ya, ada yang berkata gini, sebentar lagi sudah zaman AI, Artificial Intelligence, ini gawat sekali karena bisa membuat kita, saya juga korbannya ya kan. Masa saya dagang apa? Obat encok, nggak kira-kira emang saya encok. Astaga, maaf ya Allah. Ya ada kan, itu coba kasih tahu apa Pak, ini saudara-saudara juga pada pesan, atau kasih tahu encoknya, encok apa? Si AI apalagi Mama Dedeh mah dagang garam ya nggak? Aduh, AI. Gimana kalau kayak gitu coba? Siapa yang bikinnya nggak tahu? Apa yang harus saya lakukan? Jawab, tobat. Ini masih rada ngomongnya kurang jelas ya. Tapi beberapa waktu ke depan, lebih gawat. Bisa nggak berpakaian itu, orang bisa dianggap berzina. Itu aja entrum ngelamotin, ngejilat kaki Mas Elon. Nggak tahu ya, udah nggak usah maksain diri, ini nggak penting lah yang. Ada videonya, entrum lagi ngejilatin kaki minyak telon itu. Gimana kita menghadapinya? Ada Allah. Kita jadi orang takwa aja. Saya benar-benar difitnah. Allah tahu kita nggak melakukannya. Iya, ini ujian. Lempeng aja. Kenapa saya kena ini? Istighfar lah. Sama, saya juga jadi jualan rematik itu istighfar. Kenapa jadi saya ya kan? Astagfirullah, pasti ada dosa saya nih. Mungkin tidak berkaitan dengan jualan atau rematik, tapi pasti ada dosa lah. Ingat aja, kambing jadi genit aja yang punyanya istighfar ya. Jangan dikait-kaitkan dengan keluarga dan kambing ya. Astagfirullah. Jadi jangan takut ya, Allah mengetahui semuanya dengan sempurna, termasuk cicilan yang jatuh tempo, hutang-hutang tertekan, Allah tahu semuanya. Tidak ada satupun
yang Allah tidak lihat, tidak saksikan. Makanya kalau misalkan cemburu atau apa, kita nggak usah maksain diri curiga gitu, enggak, tenang. Kalau ada sesuatu, ingat Allah Maha tahu. Segera istiqoroh, ya, sampai Allah memberikan jawaban. Bukankah Rasulullah juga Siti Aisyah pernah kena gosip, terus saja minta tolong sampai 1 bulan oleh Allah. Kok lama ya 1 bulan? Wah, udahlah, Allah pasti punya rencana sendiri. Ya, hidup kan kayak gini. Ada Allah yang Maha melihat, Maha tahu. Kita nggak usah maksain diri pengen tahu keadaan orang lain kalau nggak wajib kita tahu, ya. Mendingan nggak usah tahu aja. Pak, nggak usah nyelidiki kelakuan istri waktu SMA, mau ngapain? Bapak udah aki-aki, ya. Yang punya pacar ya punyalah, berapa? Ya setiap semester 2 lah, 1 cadangan. Siapa aja? Nah, atasan Bapak tuh mantan saya, Pak. Udah lah. Masih ingat cerita yang beli bensin, istrinya ngobrol dengan yang ngisi bensin, suaminya nyetir. Apaan Pak? Kok kayak akrab gitu ngobrol? Maafin Pak, itu mantan dulu. Kata suaminya. Untung ya nikah sama papi, jadi istri direktur. Oh, bukan begitu Pak, justru Papa untung nikah sama saya, kalau enggak Papa yang jaga pom bensin. Wah, bingung. Sampai sekarang saya enggak tahu mana yang benar. Enggak saya pikirin Pak, bukan urusan saya. Oh, yang mana terserah, urusan saya banyak. Halo, sing yakin. Ini saya sambil gurau begini aja nih, rada malu-malu kucing nih. Allah tahu gurau saya. Dimanapun latih ya, bangun tidur alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Doa. Ingat, kalau kita bangun Allah tahu kita yang dibangunkan oleh Allah. Ke toilet, ingat ada Allah yang melihat. Kalau lagi ngaca, ingat, terutama ibu-ibu ya, lagi ngaca jangan begitu, Allah lihat kita. Terima wajah yang ada, mau yang mana lagi? Dulu saya nggak begini, dulu mah bayi ibu teh ya. Terima, enjoy saja ya. Aki masa kemasan, dulu kan waktu SD nggak seperti ini kita kan ya. Sekarang Bapak pakai seragam SD lagi, ya jadi lebih lucu ya. Terima. Mau makan, Allah tahu makanan, semua makanan yang menyediakan adalah Allah. Mau komplain gimana? Oh ini diam, disediain aja udah untung. Allah tuh yang ngedatengin ke meja kita, ha? Mau komplain? Alhamdulillah. Ini telur, emang gampang telur ada di meja kita? Papi ayam sama mami ayam harus menikah, hamil, melahirkan, ridho sampai menjadi rezeki kita. Harusnya syukur. Emang beras tiba-tiba ada di meja? Enggak, itu Allah tuh. Dari mulai madu, coba madu tuh Allah yang ngedatengin. Lebah tuh sampai capek itu lebah teh. Kita mah jarang ingat bagaimana Allah ngasih. Udah nggak usah rewel. Punya kontrakan, Allah udah tahu kontrakan kita. Syukuri yang ada, nggak usah rewel. Ya Allah terima kasih. Orang mah di tenda, di kolong jembatan, tapi Engkau beri saya kontrakan. Aku juga, jangan nyebut aku. Engkau udah tahu ya Allah. Udah 2 bulan nunggak, saya nggak berani bicara. Tapi kan nggak usah ngomong gitu, minta bayarin aja. Jangan ya Allah, Engkau juga sudah tahu. Jangan kayak ke teman ya. Ya Allah, bayarin, tolong. Harus menghibah, memelas. Emang begitu. Jadi anteng hidup ini. Anteng. Ada Allah, Maha dekat, Maha melihat, Maha mendengar, dan tinggal doa. Doa, Allah tiap waktu dengar doa kita. Enggak ada yang enggak didengar.
Doa ketemu anak, ya Allah solehkan anak ini. Sambil bicara ngebangunin anak, tangan ke kaki, hati ke Allah. Ya Rob, ampuni saya belum jadi ayah yang baik. Nah bangun sayang, udah waktunya tahajud. Ya Allah, gak mungkin anak ini bangun kecuali Engkau yang membangunkan. Wahai yang maha menatap, ampuni saya belum jadi orang tua yang benar. Ngasih ngantuk Pak. Iya. Sok bismillah ya. Hanya Allah yang membuat bisa bangun. Jangan bangun. Allah lihat nggak kita lagi ngepret kan? Bawa gayung ting. Allah lihat nggak? Lihat, seneng nggak? Enggak. Baik-baik aja, nggak usah pakai galak. Dan bukan kita kok yang menyolehkan anak. Sama bapak misalkan lagi diomelin istri, daripada ngejawab ke istri mending ngedoa. Ya Rob, sudah 2 jam. Ya Rob, saya diam suruh jawab. Saya ngomong aja terus. Jawab lagi. Kalau lagi diam, jawab dong Pak. Ya Allah, saya serba salah. Apa komat kami? Pasti lapor ke Allah ya. Dasar anak buah si Aagim gitu. Saya disebut-sebut. Doa aja ya. Doanya apa? Kalau lagi diomelin, apa doanya? Jawab. Istighfar. Astagfirullah ya Allah, ini pasti dosa saya. Ampun ya Allah. Istighfar. Berapa kali istighfar? Tetap aja nggak ngepek. Ya Allah, sekarang mah beneran. Nggak usah maksa. Harus berbalik seketika, enggak lah, nanti Allah yang ngebalikin. Asik hadirin kalau semuanya ngadu ke Allah, minta ke Allah apapun, termasuk nyari sendal. Ya Rob, saya lupa sendal di mana ya Allah, Maha Suci Engkau ya Allah, tolong kasih tahu. Padahal tadi saya di sini nyimpen ke sini. Iya, tadi masuk di tempat ibu-ibu ya kan, nyimpen di sana, keluar dari tempat bapak-bapak. Kamu mungkin hilang. Emang nggak hilang, cuma bapak salah keluar. Saya juga tadi tobat hadirin. Nggak ceritakan jangan. Saya punya kejadian yang aduh bener-bener. Tadi Isya saya maghrib ya. Oh ya, habis buka sama anak cucu di mihrab. Komat langsung ikut Allah. Lagi sholat. Saya udah wudhu belum? Astagfirullah, saya nggak ada basah-basahnya nih. Pas diingat-ingat, oh iya, tadi saya bangun, habis tidur, terus baca Quran sampai nggak wudhu dulu. Berarti saya nggak wudhu, keluar aja deh. Masuk, mau wudhu lagi wudhu, loh, kan yang diingat tadi sebelum asar, sesudah asar kan saya nggak batal ya nggak, berarti udah tuh wudunya. Balik lagi ke sini, malu tuh, bisa lupa kata anak saya. Iya memang mungkin udah tua Pak. Itu benar-benar seperti ceramah saya itu kan, ada pejabat datang dia cepet-cepet sholat padahal dia nggak wudhu, cuman saya mah lupa ya Allah, padahal punya wudhu tuh. Ini pasti ada sesuatu ya. Kalau kata Pak Gatot, untung katanya keluar karena tadi ada HP yang bunyi terus, pasti jengkel. Ada hikmahnya. Jadi tidak ada kejadian sia-sia, tidak ada kejadian kebetulan. Semua kejadian goalnya satu, kembali ke Allah, baik senang maupun susah. Salah satunya kuncinya adalah selalu merasa Allah maha dekat, maha mendengar, maha menyaksikan segala-galanya. Kita tidak pernah sendirian. Mau maksiat ada Allah yang lihat, mau taat ya cukuplah Allah. Kalau kita punya masalah, Allah juga udah tahu masalah kita. Jadi waktu kita mau doa ya, sebelum keluar dari lisan ini doa kita, Allah udah tahu tuh apa yang mau kita minta. Jadi jangan takutlah ya, jangan merasa sendirian.
Jangan merasa ditinggalkan oleh Allah. Enggak mungkin, enggak mungkin. Bagaimana Allah meninggalkan kita sedangkan kita aja diurus dengan kekuasaan Allah? Gimana ini, ha? Siapa yang ngurus tubuh ini? Makanya la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah tidak ngantuk, tidak tidur. Kalau Allah tidur, kita maut semuanya, ya kan? Nah, siapa yang ngurus ini? Hah? Bagaimana bisa lepas dari kekuasaan Allah? Kita aja nggak tahu tubuh ini bisa jalan seperti ini, betul? Jadi jangan pernah sendirian, merasa sendirian. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Semoga ada hikmahnya. Insya Allah kita nikmati Ramadan ini dengan salah satu amalan, yaitu merasa dilihat Allah. Bukan hanya waktu puasa aja. Sesudah puasa juga jangan jadi bebas, ya. Kita kan nahan diri tuh karena merasa ada yang lihat nih, takut. Padahal kan tinggal sembunyi aja, belewak ya enggak. Tapi kan enggak. Saya terkesan nih tambahannya ada cucu masih kecil, sahur itu hanya sahurnya jam 8. Apa-apa ya enggak. Enggak itu cuman ada jeda sedikit katanya enggak kuat, di pause dulu sahurnya, ada anggur 1. Makan, selebihnya nggak mau makan lagi. Ini hebat, ya kan? Nggak usah ditiru Pak itu. Saya tidak mengatakan ini diterima ya, tapi luar biasa, anak kecil aja udah nahan itu. Harusnya kita nahan tidak hanya dari makan minum waktu saum, tapi nahan juga dari perkataan yang jelek, nahan dari maksiat, dari pandangan mata, sikap, sehingga goal la'allakum tattaqun insyaallah terkabul karena merasa selalu disaksikan Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, taqabbal minna siyamana wa qiyamana, taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Duhai Allah, terimalah semua amal kami ini, saum kami, sholat kami, sedekah kami, tilawah Quran. Terima ya Allah, bimbing agar apapun yang dapat kami lakukan benar-benar ikhlas, hanya mencari ridho-Mu. Dan tuntun agar setiap waktu yang ada benar-benar hanya diisi dengan sesuatu yang Engkau sukai. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Ya Allah, mudahkan bagi kami untuk melakukan kebaikan-kebaikan, amal-amal yang Engkau sukai, dan mudahkan bagi kami meninggalkan kemungkaran-kemungkaran. Ya Allah, jadikan Ramadan ini benar-benar merasakan nikmat iman, nikmatnya ibadah, nikmatnya beramal soleh, nikmatnya ikhlas, nikmatnya yakin padamu, nikmatnya istiqomah. Dan berikan kepada kami nikmatnya menjauhi maksiat ya Allah. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Alhamdulillah, terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.